Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ketemu lagi di mata kuliah pembiayaan kesehatan, masih terkait dengan aplikasi InaSiBIJIS. Ya, hari ini kita akan mencoba untuk mempraktekkan atau mensimulasikan terkait dengan pengoperasian dari aplikasi InaSiBIJIS. Coba kita lihat di video berikut ini. Yuk, masih ingat ya cara mengoperasikan aplikasi InaSiBIJIS? Oke, pertama-tama mari kita buka examnya dulu. Nah, ini tandanya sudah aktif ya, Apache sama MySQL-nya. Oke, kita minimize, kita buka Microsoft Edge, atau mungkin punya kalian bisa Mozilla atau Chrome. Yang pasti jangan menggunakan Internet Explorer ya, ini kurang mumpuni untuk pengoperasian aplikasi InaSiBIJIS. Oke, kita ketik localhost claim ya, sendiri claim. Username-nya masih ingat ya, InaSiBIJIS. Passwordnya InaSiBIJIS. Oke, kita login. Nah, tampilannya seperti ini ya, atau mungkin ada yang tampilannya berbeda, mungkin bentuknya seperti ini, masih seperti pengaturan awal, bentuknya masih seperti ini. Kalian klik aja akun, terus pindah grup, terus klik administrasi klien. Oke, tampilannya sudah sama ya, seperti ini ya. Oke, kita coba input untuk pasien ya. Kita coba melakukan coding grouping pasien InaSiBIJIS. Oke, kita klik pasien baru. Ya, ini misalkan aja nomor RM-nya 1119. Ini nanti nomor RM-nya sesuai nomor RM di rumah sakit masing-masing ya. Kemudian namanya, misalkan saja namanya Polri Puspita, perempuan. Oke, tanggal lahirnya 1988. Oke, kita simpan. Nah, tampilannya seperti ini ya. Ini kebetulan belum ada klaim karena baru kita input tadi ya. Untuk melakukan klaim, kita klik klaim baru. Nah, ini kasusnya silakan saja rawat inap gitu ya. Kita klik rawat inap. Nah, nanti muncul seperti ini. Nah, ini kelasnya seumpama saja kelas 3. Tanggal rawatnya itu tanggal masuknya mungkin dari hari misalnya tanggal 18 ya. Oke, tanggal 18, pulangnya hari ini seumpama. Oke, ini tidak ada di ruang ICU, jadi kita abaikan. Juga untuk naik kelasnya, seumpama saja ini tidak ada naik kelas ya, kita tidak usah centang. Kemudian untuk dokternya ya, seumpama sini belum ada, kita tulis saja, bisa diklik. Nah, misalkan dokter Andi, spesialis penyakit dalam. Oke, seumpama dokternya dokter Andi. Oke, terus selanjutnya ya, selanjutnya ini adalah tarif real dari rumah sakit ya. Ini tarif realnya rumah sakit. Nah, jadi sesuai tarif yang ada di rumah sakit, tarif seharusnya ketika bukan pasien BPJS ya. Ya, misalkan ini ya untuk prosedur non bedah.
Nah, silakan misalkan diisi ya. Di sini misalkan prosedur non bedah itu seperti kateterisasi jantung, endoskopi, kolonoskopi ya. Jadi intinya sebuah tindakan yang tidak dilakukan di OK ya, ruang operasi. Terus ini untuk prosedur bedah ya yang dilakukan di ruang operasi. Untuk tenaga ahli di sini misalkan ada konsultasi sama dokter spesialis gizi ya, atau dokter spesialis fisioterapi, dokter spesialis rehab medik ya misalkan. Terus ini tarif untuk fisioterapi, rehabilitasi psikososial dan lain-lain ya. Ini untuk di kasus rehabilitasi. Kemudian nanti untuk obatnya ketik di sini. Ini untuk alkes ya, seperti stent, implan dan lain-lain. Terus ini untuk biaya keperawatan, ini biaya untuk lab, ini biaya kamar, ini untuk obat-obat kronis, ini untuk BMHP ya, bahan medis habis pakai seperti oksigen ya, alkohol. Terus ini biaya konsultasi ya, ini kalau ada transfusi darah ya masuk di sini ya. Terus ini untuk penunjang medis seperti EKG, EKO. Nah, terus ini untuk obat kemoterapi, terus kemudian sewa alat untuk ventilator, nebu dan lain-lain. Ya, untuk ini rawat inap misalkan biaya konsultasinya. Ya, coba kita isi ya, coba kita isi misalkan untuk obatnya misalkan habis 300.000. Kemudian sini biaya keperawatan ya misalkan 300.000. Terus biaya kamar ya, akomodasi ya misalkan 450.000. Kemudian biaya konsultasi misalkan saja 300.000. Oke, coba sekian dulu ininya ya, biayanya. Oke, terus untuk diagnosisnya. Nah, diagnosisnya ini seumpama pura-puranya seumpama diagnosisnya diare ya, kalau tidak salah A09 ya. Oke, keluar ya kodenya ya, A09.0 seumpama ini untuk gastroenteritis. Oke, coba kita gruper. Jadi biaya yang akan dikeluarkan pihak BPJS kira-kira berapa? Nah, ini ya hasilnya. Hasilnya biaya yang akan dikeluarkan oleh pihak BPJS dengan kode inasi bijisnya K-4-17 ini 1 ya, severity levelnya tingkat 1, kode CMG-nya ini K. Oke, jadi biaya yang akan dikeluarkan BPJS adalah 1.996.000. Ya, coba kita lakukan final claim ya, final claim. Nah, di sini ada keterangan ya, status klaim belum terkirim ke pusat data Kementerian Kesehatan ya. Jadi data ini belum kita kirim ke kementerian ya, ke pihak BPJS. Ini karena berhubung hanya untuk praktik mahasiswa, ini tidak perlu sampai kirim klaim ke sana ya, ke BPJS ya. Daripada nanti menuhin servernya di sana. Oke, kita cetak klaim saja. Kita cetak klaim, kemudian ini silahkan disimpan ya, save, klik save, kemudian silahkan
simpan berdasarkan NPM dan nama mahasiswa. Oke ya, ini NPM sama nama mahasiswa. Oke, kita simpan. Nah, misalkan besok kalian sudah bekerja di rumah sakit, nah untuk data tadi bisa dikirim klaimnya, terus kita bisa cek di inacbps.kemkes.go.id /DT ya, data klaim. Nah, ini ya data center klaim BPJS. Nah, ini untuk username dan passwordnya saya tidak punya akses ya, jadi ini memang ketika sudah bekerja saja kalian untuk praktiknya yang ini ya, untuk cek data yang kalian klaim tadi yang sudah dikirim. Oke, lanjut ya, lanjut. Nah, kemudian bagaimana misalkan ini terjadi kesalahan ya, seumpama terjadi kesalahan terus kalian mau edit, silakan klik ya, silakan klik edit ulang klaim, klik ya untuk editnya. Nah, ini akan kembali ke tampilan semula. Coba kita lihat untuk codingnya. Misalkan kalian mau edit namanya, mau edit nama pesertanya ya, silakan kliknya di atas ini ya, di nomor rekam medisnya. Ini nanti diklik saja di sini. Nah, misalkan bisa diganti nomor RM-nya salah atau namanya dan lain-lain ya, silakan diklik di sini ya. Ini batal edit karena tidak saya edit. Kemudian misalkan yang salah adalah dari kode diagnosisnya ya, silakan diklik di sini di diagnosisnya, kemudian kita hapus. Nah, terhapus ya. Ya, coba kita lanjut dengan kasus yang lain ya. Misalkan saja kasusnya BPH ya, benign prostate hypertrophy. Oke, kodenya coba kita masukkan BPH, kalau tidak salah kodenya N40 ya. Ya, hyperplasia of prostate ya, benar ya, hipertrofi prostat. Oke, coba kita grouper. Setelah kita grouper, coba kita lihat apa yang terjadi. Ini ya, kebetulan ini severity levelnya X. Untuk kode CMG-nya juga X ya, jadi ini error ya. Kebetulan ini error, tidak ada uangnya di sini ya. Jadi ini error. Kenapa ini bisa error? Ya, tadi sudah dilihat ya bagaimana simulasi dari pengoperasian aplikasi InaSiBIJIS. Coba sekarang kita analisis kenapa kok tadi bisa sampai terjadi error. Nah, dari kasus yang pertama itu tadi menjelaskan terkait dengan kasus pasien perempuan, kemudian diagnosisnya adalah prostat. Apakah benar seorang perempuan itu bisa memiliki diagnosis prostat? Tentu tidak ya. Jadi, karena ada ketidaksesuaian antara jenis kelamin dengan diagnosis pasien, itu merupakan salah satu penyebab dari error pada aplikasi InaSiBIJIS. Nah, tadi sudah dijelaskan ya, errornya karena jenis kelaminnya tidak sinkron dengan diagnosisnya. Jadi ini female kok sakitnya HPH ya, hiperplasia of prostat ya. Padahal kalau wanita tidak ada prostatnya, tidak memiliki prostat. Jadi di aplikasi InaSiBIJIS ini sudah bisa mendeteksi kira-kira diagnosis yang tidak nyambung ya, yang tidak sinkron dengan jenis kelamin. Oke, coba kita edit ya, kita edit kita edit dulu ya, jenis kelaminnya ini laki-laki ya. Nah, kalau kita coba jenis kelaminnya laki-laki, kita simpan, kira-kira bisa tidak. Oke,
Nah, ini ya keluar biayanya untuk prostat itu 5.123.300 ya. Ternyata jenis kelamin mempengaruhi ketika melakukan pengkodean diagnosis ya. Oke, coba kasus yang kedua nih, misalkan diagnosisnya eklamsia ya. Eklamsia. Coba ini saya hapus saja. Hapus, terus kita coba ganti ya, eklamsia. Kalau tidak salah, O15 ya. Ya, O15. Oke, coba kita grouper. Kira-kira apa yang terjadi? Nah, ini error lagi ya. Tahu sebabnya kenapa ini error? Nah, untuk kasus yang kedua, itu tadi menjelaskan terkait dengan jenis kelaminnya apa? Laki-laki. Ya, laki-laki kemudian diagnosisnya hamil. Apakah mungkin laki-laki itu hamil? Nah, ini juga menunjukkan satu kasus yang not match ya, tidak sesuai antara jenis kelamin dengan diagnosis pasien. Jadi, kesimpulan dari kasus 1 dan kasus 2 itu adalah ketika terjadi error pada aplikasi Inasibijis, ini bisa disebabkan karena ketidaktepatan seorang PMIK dalam menginputkan diagnosis. Nah, ini ya tadi sudah dijelaskan errornya karena diagnosis tidak sinkron lagi dengan jenis kelamin ya. Untuk kode O15 ini kan eklamsi, berarti harusnya kan pada wanita. Kebetulan tadi sudah kita ganti menjadi laki-laki sehingga tidak sinkron ya kode diagnosisnya, sehingga untuk groupingnya error. Oke, coba kita ganti ya. Nah, ini ya kodenya sudah keluar. Kode Inasibijisnya V strip 4, severity levelnya tingkat 3 ya, di berat ya. Biayanya 7.515.200. Nah, berarti dari kasus 1 dan kasus 2 itu bisa kita simpulkan bahwa adanya error pada aplikasi Inasibijis ini disebabkan karena PMIK atau petugas kodernya kurang tepat atau tidak tepat dalam melakukan input data pada jenis kelamin pasien. Itu yang pertama ya kesimpulannya. Oke, coba kita kasus yang ketiga ya. Misalkan hipertensi ini ya. Oke, ini tadi sudah kita coba berkali-kali, coba kita bikin yang baru ya, kita ulang yang baru saja. Coba kita ulang yang baru, misalkan ini pasien baru. Oke, nomor RM-nya misalkan saja 1313. Nama pasiennya Zakarias. Oke, kita simpan. Kita simpan, coba kita klaim baru. Ya, untuk nomor pesertanya misalkan saja sembarang ya, saya sementara isi sembarang dulu. Kalau besok praktek ya sesuai nomor peserta BPJS-nya, SEP juga sesuai nomor SEP yang dikeluarkan BPJS-nya. Oke, ini misalkan rawat inap.
biayanya akan saja 150.000. Nah, tadi hipertensi ya, hipertensi kodenya berapa? Kalau nggak salah I10 ya, I10. Kita gruper. Nah, biayanya berapa kok 0 ya? Kira-kira bener nggak ini ya 0? Ya, ini terjadi error lagi ya. Error invalid. Kemudian kita lihat lagi dari kasus yang ketiga ya. Kasus yang ketiga tadi ada pada tanggal lahir. Kenapa kok bisa pada tanggal lahir? Jadi kasusnya tadi itu adalah petugas pendaftaran terburu-buru menyimpan data ketika melakukan identifikasi di pendaftaran, sehingga yang terekam di dalam database adalah tanggal pemeriksaan hari ini. Tanggal pemeriksaan hari ini, kemudian apa tadi diagnosisnya? Hipertensi. Apakah mungkin seorang bayi baru lahir menderita hipertensi? Tentunya juga ini merupakan sesuatu kekeliruan. Ada yang tidak match juga, sehingga mahasiswa yang merupakan nanti calon dari koder di rumah sakit harus berhati-hati dalam melakukan input data tanggal lahir ya. Jadi sebelum melakukan proses simpan, pada saat kita melakukan input data pasien, mohon dipastikan kembali kelengkapan dari data tersebut. Oke, kita lanjutkan untuk yang kasus selanjutnya. Kenapa tadi terjadi error? Nah, Ya, tadi sudah dijelaskan ya kenapa terjadi error. Oke, coba kita ganti sekarang untuk tanggal lahirnya. Ya, kita ganti misalkan 1975. Ya, biar diagnosis nyambung. Ya, oke, coba kita gruper ya. Oke, sudah keluar ya biayanya 1.948 dengan kode INASIBIJIS I4-17-1 ya. Severity levelnya tingkat 1. Oke, terus kita final. Oke, cetak klaim. kasus yang selanjutnya tadi adalah terjadi error itu karena ketidaklengkapan data dari si pasien. Ya, kita coba baru lagi ya satu ya. Kita coba lagi satu. Nah, di sini pasien baru. Misalkan nomornya 9090. Nama lengkapnya misalkan Laili. Oke, perempuan. Di sini 1987. Oke, simpan ya. Coba klaim baru. Misalkan saja sini rawat jalan ya, kita coba rawat jalan. Nomor SEP-nya, nomor peserta. Misalkan aja ini saya karena untuk dicoba jadi nomornya masih asal ya. Oke. Sini misalkan biaya konsultasi karena untuk lewat jalan misalkan 100.000. Obatnya misalkan 50.000. Misalkan saja sakitnya apa ya? Misalkan konjungtivitis misalkan.
10. Oke, kita coba grouper. Nah, ini error lagi ya. Kenapa masih error? Ternyata kadang masih ada yang kelewat ya. Jadi kadang kita terburu-buru, ternyata masih ada yang kelewat di sini. Misalkan ini dokternya belum diisi ya tadi ya. Nah, ini misalkan dokter Endah. Ya, demikian yang. Nah, coba kita lihat yang kasus selanjutnya tadi. Kenapa kok tadi bisa terjadi error? Jadi, ketika kita melakukan input data di dalam aplikasi Inasipijis, kemudian ada beberapa item atau komponen data yang belum kita isi dengan lengkap, hanya next atau tab saja, itu akan menimbulkan error. Contohnya pada item data apa saja? Satu, dia ada pada komponen tanggal masuk. Kemudian yang kedua pada komponen tanggal keluar. Yang ketiga pada nama dokter. Kemudian yang keempat adalah biaya real. Nah, biaya real ini dapat kalian lihat dari billing yang ada di rumah sakit. Jadi silakan dituliskan berapa biaya real yang dikeluarkan oleh rumah sakit. Kemudian kita inputkan di dalam aplikasi Inasipijis.